Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ibu Nurul Kartika Sari. Kali ini kita akan belajar mengenai anatomi dan fisiologi dari sistem integumen atau yang dikenal dengan kulit, rambut, dan kuku. Jadi kenapa kita harus belajar tentang anatomi dan fisiologi? Karena ini adalah mata kuliah prasyarat atau basicnya dari keperawatan atau ilmu medis. Jadi kita harus menguasai terlebih dahulu tentang anatomi dan juga fisiologi. Nah, kali ini kita akan membahas sistem integumen atau organ yang paling luas yang berada di seluruh permukaan tubuh. Jadi kulit ini memiliki berbagai fungsi ya, karena dia sangat luas. Fungsinya bisa melindungi otot, tulang. Tulang ini banyak ya yang dilindungi, kemudian organ internal. Selain itu juga kulit ini bisa berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman, virus, hingga paparan zat kimia. Bahkan juga bisa memelihara keseimbangan cairan elektrolit serta membantu sintesis vitamin D dan juga menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Baik, berikutnya kita akan langsung mengenal tentang anatomi dan fisiologi dari sistem integumen. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah gambar pasien yang mengalami kecelakaan ya, dan bisa lihat itu lapisan kulitnya mengalami kerusakan. Makanya untuk mengatasinya kita terlebih dahulu harus paham betul bagaimana anatomi dan fisiologi dari kulit supaya kita bisa tahu prinsip dari penanganan pasien, terutama pasien yang menderita luka, baik itu luka bakar ataupun luka karena kena zat kimia atau luka karena faktor lain. Jadi ada ahli anatomi yang terkenal ya, dia berkebangsaan dari Skotlandia, namanya itu Prof. R.D. Lockhart. Beliau ini adalah penulis dari Anatomy of the Human Body. Jadi dia menulis pernyataan bahwa tidak ada mantel ajaib yang dapat dibandingkan dengan kulit dalam berbagai perannya, berupa kedap air, penghangat, tabir surya, pelindung, pendingin, sensitif terhadap rasa raba, suhu dan nyeri, tahan dipakai, dan dapat memperbaiki diri sendiri. Jadi Masya Allah ya, jadi Tuhan itu menciptakan kita dengan sangat sempurna, dimana kulit saja yang mungkin kita anggap tidak terbegitu kita perhatikan ya, tapi kulit itu memiliki manfaat yang sangat begitu besar terhadap kehidupan kita, dan ini tidak bisa dibandingkan dengan kulit buatan yang lain atau mantel-mantel ajaib yang lain yang tadi disebutkan oleh Prof. Lockhart. Jadi dia bisa banyak fungsi, bisa untuk kedap air, untuk menghangatkan tubuh, untuk tabir surya, untuk pelindung, pendingin. Juga dia sensitif terhadap perabaan suhu, sensitif terhadap nyeri, dan yang paling penting dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi Masya Allah ya, Tuhan telah memberikan kelebihan untuk kita dan harus benar-benar kita jaga kulit kita. Jadi kita akan belajar kulit beserta turunannya, yaitu meliputi rambut, kuku, kemudian ada kelenjar keringat. Nah, semuanya ini disebut dengan sistem integumen. Jadi integumen itu tidak hanya kita membahas kulit saja, tapi kita juga membahas tentang rambut, kuku, dan kelenjar-kelenjar. Nah, pengertian dan fungsi dari kulit sendiri ini bisa kalian lihat di slide. Jadi kulit ini adalah organ yang membungkus seluruh lapisan permukaan yang paling luar dari tubuh kita. Dan organ ini kalau dikumpulkan itu pasti akan berat. Dan yang paling berat dan yang paling luas dan yang paling besar dari tubuh. Nah, berat kulit itu kira-kira 16% dari berat badan tubuh kita.
Jadi kalau pada orang dewasa itu sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya itu sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebal kulit ini bervariasi mulai dari setengah mili sampai 6 mili tergantung dari letaknya di mana, umur dan juga jenis kelamin. Kulit itu ada juga ya, yang tadi tebalnya kulit itu tergantung letaknya. Jadi kulit tipis itu kalau bisa kita tahu atau bisa langsung kita sentuh terdapat pada kelopak mata. Kelopak mata itu kulitnya tipis sekali. Jadi kalau misalnya nanti kalian belajar tentang penyakit gagal ginjal, nah kulit yang tipis itu cenderung untuk dijadikan tempat berkumpulnya cairan dari tubuh yang tidak bisa terbuang lewat urin. Jadi ada kondisi yang disebut dengan edema. Jadi bengkak seluruh tubuh, tapi bengkaknya bukan karena bengkak karena sakit infeksi atau kena gigit serangga, bukan, tapi karena bengkaknya karena adanya penumpukan cairan di bawah kulit. Nah itu nanti kalian akan belajar tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Salah satunya penyakit gagal ginjal. Nah karena dia tipis maka dia mudah sekali untuk sebagai penampung cairan-cairan tubuh yang berlebihan. Kemudian kulit yang tipis juga terdapat pada penis, jadi alat reproduksi pria. Kemudian pada reproduksi wanita, labium minus. Kemudian kulit bagian medial dari lengan atas itu juga sangat tipis. Sedangkan untuk kulit yang tebal itu terdapat pada telapak tangan kita, telapak kaki, daerah punggung, bahu, dan bokong. Nah jadi ini kulit yang tebal ini biasanya kalau kita belajar tentang kondisi pasien yang mengalami luka bakar, itu biasanya pasien pasien mendapat terapi skin graft. Skin graft itu mengganti kulit yang hilang dengan kulitnya sendiri. Jadi biasanya bagian kulit yang diambil itu di daerah punggung atau bahkan daerah paha atau bokong. Bokong jarang ya, daerah punggung yang paling sering. Nah itu gambaran dari kulit. Karena kulit merupakan organ yang menjalankan berbagai macam fungsi, di antara yang terpenting yaitu kulit ini dilalui oleh saraf-saraf ya, terutama saraf sensorik yang bertindak sebagai alat indera. Kemudian kulit juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit yang tadi saya jelaskan di awal tentang penyakit edem. Karena kalau air yang berlebihan itu akan ditampung oleh tubuh, salah satunya dia bisa tertampung di kulit yang tipis seperti di daerah periorbital atau daerah sekitar mata. Kemudian kulit juga melindungi tubuh terhadap luka, ini ya pasti ya, ini adalah pelindung pertama. Kemudian mempertahankan suhu tubuh atau mengatur suhu tubuh. Kulit juga berfungsi sebagai ekskresi. Nah selain itu kulit ini juga bisa memproduksi vitamin D ya, adalah salah satunya ya. Jadi saya ulangi lagi, kulit ini bisa melindungi sebagai pelindung, artinya dia melindungi struktur internal di bagian dalam tubuh kita. Kemudian kulit ini juga berfungsi untuk mencegah masuknya kuman terhadap penyebab penyakit. Kemudian kulit juga mengatur suhu tubuh, melakukan proses ekskresi melalui keringat, kemudian melindungi bahaya sinar matahari dan produksi. Kulit merupakan organ yang tersusun dari 4 jaringan dasar. Yang pertama, kulit ini punya berbagai jenis epitel, terutama epitel berlapis gepeng dengan ada lapisan tanduk di situ. Kemudian pembuluh darah juga terdapat pada lapisan dermis, dan di lapisan ini dilapisi juga oleh endotel.
Kelenjar-kelenjar kulit juga merupakan kelenjar epitel. Yang kedua, terdapat beberapa jenis jaringan ikat seperti serat-serat kolagen, elastin, dan sel-sel lemak pada dermis. Yang ketiga, jaringan otot juga dapat ditemukan pada dermis. Contohnya, jaringan otot polos yaitu otot penegak rambut dan pada dinding pembuluh darah, sedangkan jaringan otot bercorak itu pada otot-otot ekspresi wajah. Yang keempat itu jaringan saraf, yaitu sebagai reseptor sensoris yang dapat ditemukan pada kulit berupa ujung-ujung saraf yang bebas dan berbagai badan akhir saraf, contohnya badan Meissner dan badan Pacini. Jadi pada intinya struktur kulit itu terdiri dari dua lapisan utama ya, yaitu epidermis dan dermis. Kalau epidermis ini jaringan epitel yang berasal dari ektoderm, sedangkan dermis ini berupa jaringan ikat agak padat, ia berasal dari mesoderm. Di bawah dermis itu terdapat selapis jaringan ikat longgar yaitu hipodermis, yang pada beberapa tempat terutama terdiri dari jaringan lemak. Nah, baik, kita akan bahas lapisan pertama dari kulit, yaitu lapisan epidermis. Nah, epidermis ini sering kita sebut dengan kulit luar. Dan kulit luar ini juga dikumpulkan akan menjadi organ yang terbesar dari tubuh. Luas permukaan dari epidermis ini sekitar 18 meter persegi. Nah, epidermis ini nanti kita akan belajar tentang beberapa lapisan epidermis ya. Ada 5 lapisan epidermis ya, mulai dari lapisan yang paling luar, yang paling keras, dan lapisan yang paling dalam yang membentuk sel di kulit. Nah, di lapisan epidermis ini tidak ada pembuluh darah. Pasokan nutrisi dan pembuangan diperoleh dari lapisan yang lebih dalam, yaitu lapisan dermis. Ya, jadi maksudnya epidermis ini dia mendapat pasokan nutrisi dan ekskresinya itu dari lapisan yang paling dalam atau yang disebut dengan dermis. Nah, lapisan-lapisan epidermis ini disebut dengan stratum. Jadi nanti ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, spinosum, dan basal. Jadi saya ulangi, epidermis ini adalah lapisan luar kulit yang sangat tipis dan avaskuler. Artinya avaskuler itu tidak punya pembuluh darah atau tidak ada pembuluh darah yang muncul di epidermis ini. Dan tebal dari epidermis ini berbeda-beda di berbagai tempat di tubuh. Yang paling tebal tadi di mana? Di telapak tangan dan kaki. Ketebalan epidermis tadi sudah saya sebutkan sekitar 5% dari seluruh ketebalan kulit. Nah, regenerasi dari epidermis ini terjadi setiap 4-6 minggu. Jadi setiap 4-6 minggu sel kulit mati yang ada di permukaan kulit kita akan secara normal dia akan terlepas sendiri. Ya, jadi dalam 1 bulan 1 hingga 1,5 bulan ya, dia kulit mengalami regenerasi. Oke, sekarang kita bahas tentang lapisan dari epidermis. Tadi nama lain lapisan adalah stratum. Jadi mulai dari lapisan yang paling atas terlihat di gambar yaitu lapisan corneum, dan lapisan yang paling basal paling bawah ya yaitu lapisan stratum basal. Jadi pada lapisan corneum ini adalah lapisan sel-sel mati yang membuat kulit itu lebih elastis dan berfungsi sebagai pelindung sel-sel dasar yang kering. Nah, jadi kalau keras itu berarti maksudnya dia selnya tanduk keras ya, terbentuk dari keratin. Dan lapisan dari paling luar ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Kemudian ada lapisan lucidum, lapisan kedua. Ini lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan juga kaki. Lapisan ini
berfungsi untuk meredam gesekan antara lapisan epidermis. Ya. Lucidum ini ya dia masih melengket dengan granulosum ya, dengan granulosum. Jadi kita langsung ke stratum granulosum. Ini lapisan yang juga bergranul, dari katanya granulosum, dia bergranul, dia ada semacam ada butiran-butiran kasar gitu ya, bergranul dan lebih kasar. Dan pada lapisan ini membentuk atau berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Jadi saya ulangi, lapisan yang ketiga itu stratum granulosum, yaitu lapisan kulit dari epidermis yang ketiga yang ada granulnya, dan fungsinya ini untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Nah, untuk lapisan yang keempat itu adalah lapisan spinosum. Ini merupakan bagian dari epidermis yang berperan dalam menciptakan keratin, yaitu bahan untuk pembentukan sel kulit, rambut, dan juga kuku. Kemudian ada lapisan yang terakhir yang paling dasar, yaitu adalah stratum basal. Ini merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif untuk membentuk sel kulit. Dan pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel yang membentuk warna kulit atau yang membentuk pigmen kulit kita, dan juga berfungsi untuk melindungi kulit dari radiasi. Ya, jadi semuanya ini adalah lapisan-lapisan kulit dengan ciri khasnya masing-masing ya. Jadi kalau lihat ciri khasnya masing-masing, ketika kalian merawat pasien, terutama pasien-pasien luka bakar, itu kalian akan melihat jelas sekali. Oh, ini ya yang namanya lapisan epidermis ya. Dia gambarannya putih, lebih kasar ya, seperti serat-serat kasar gitu. Tapi bukan seperti kulit. Lama-kelamaan dia akan membentuk pigmen warna yang ternyata dia asalnya dari lapisan yang paling basal tadi yang dia berfungsi menghasilkan sel melanosit. Nah, nanti kalian bisa cari gambar-gambar kulit yang lebih jelas tentang lapisan-lapisan kulitnya itu. Nanti di bawah basal baru kita masuk ke lapisan yang kedua, yaitu lapisan dermis. Lapisan kulit yang kedua adalah dermis. Jadi dermis ini adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis ini adalah kolagen, yaitu sejenis protein yang menguat atau sejenis protein penguat. Kemudian ada serat retikuler, yaitu serat protein yang berfungsi sebagai penyokong, dan juga ada serat elastis atau protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Jadi sangat-sangat banyak fungsinya ya untuk lapisan kulit dermis ini. Nah, di lapisan ini juga terdapat banyak struktur penyusun. Ya, tadi sudah ada serat elastis, serat retikuler, dan ada serat kolagen. Selain itu juga di dermis banyak sekali mengandung pembuluh darah, dan juga terdapat ujung saraf serta sistem limpatik, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, jaringan penyambung, dan sel imunitas kulit. Dan tadi karena dia elastis, punya serat elastis, maka di sini dia berperan penting dalam menjaga kelenturan kulit dan mempertahankan kondisi kulit tetap prima. Nah, dermis ini terdiri dari dua lapisan ya, yaitu lapisan papilaris dan lapisan retikularis. Lapisan papilaris ini lapisan yang berbatasan langsung dengan membran basalis dari epidermis. Jadi tadi
kalian ingat stratum basal. Nah, stratum basal ini yang berbatasan dengan lapisan dermis yang paling atas, yaitu apilaris. Dan lapisan ini saling berpautan secara kasar dengan epidermis. Lapisan ini jalinannya, maksudnya strukturnya itu lebih halus karena dibentuk oleh serat-serat retikuler yang melekat pada pegas dari lapisan bawah epidermis. Kemudian di lapisan retikularis ini dibentuk dari jalinan bekas serat kolagen yang bertanggung jawab untuk tahanan kulit terhadap tekanan mekanis. Anyaman di serat ini ada ya, jadi terdapat banyak sekali anyaman pada serat ini sehingga insisi kulit ini tidak akan menimbulkan lubang bulat tetapi berupa celah. Jadi kalau misalnya di ruang operasi itu kan kita menginsisi untuk membuka lapisan kulit, nah menggunakan pisau bedah. Nah di situ pasti sayatannya pasti akan kelihatan berupa celah daripada lubangnya bulat. Karena apa? Karena lapisan retikularis ini jaringan penyokongnya itu adalah kolagen dan bentuknya seperti anyaman serat. Ya, kemudian kita akan membahas lapisan kulit yang paling dasar, yaitu lapisan kulit hipodermis atau subkutis ya. Kalau di bahasa medis itu subkutis atau subkutannya. Jadi nanti kalian kalau belajar menyuntik di situ kalian akan belajar mengenai teknik-teknik dalam menyuntik, karena ada beberapa teknik seperti menyuntik itu ada yang nyuntiknya langsung ke harus terkena ototnya, ada yang nyuntiknya harus di bawah kulit ya. Nah di bawah kulitnya ini subkutis. Jadi kalau menyuntik kalau ditanya ya menyuntik mana sih yang lebih sakit, yang menyuntik di daerah subkutis atau yang yang nembus sampai ke otot? Ya pasti yang sakit adalah di subkutis, karena di jaringan ini banyak sekali pembuluh darah, banyak sekali ujung-ujung saraf, makanya terasanya lebih sakit. Oke, jadi lapisan hipodermis ini adalah jaringan ikat di bawah kulit yang mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfa serta saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Fungsi jaringan ini itu sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam. Jadi dia yang menahan supaya antara organ tubuh itu tidak terdapat benturan ya. Dan juga memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, jadi saya ulangi, hipodermis ini adalah lapisan kulit yang ketiga dari struktur anatomi kulit manusia. Dia berada di bawah lapisan dermis dan berfungsi untuk melekatkan antara kulit dengan otot atau tulang. Jadi kalau kalian mungkin kalian pernah potong daging tuh yang warna putih, nah itu epidermisnya ya, lapisan yang lapisin atasnya otot itu kan ada lapisan putih itu ya. Nah di bawah itu sebenarnya ada lapisan subkutisnya. Nah hipodermis sendiri sebenarnya bukan lagi bagian dari lapisan kulit ya, karena pada lapisan ini dia sudah langsung melekat pada otot. Jadi dia lebih cenderung melekat pada otot sebenarnya, tapi karena dia pembatas antara kulit dengan otot dan tulang ya, dia bisa masuk ke lapisan kulit dan juga bisa masuk kepada pelindung dari otot atau tulang. Makanya namanya hipo itu sebagian ya, sebagian hipodermis, sebagian dari dermis itu. Nah lapisan ini terdapat jaringan lemak yang menjadi bantalan dan isolasi panas tubuh. Jadi ada lapisan lemaknya di situ. Kalau kalian pengen tahu lapisan lemak kita itu warnanya kuning. Saya tuh suka lihat kalau pas waktu di ruang operasi, kalau kita sudah mulai proses untuk penutupan ya, atau mungkin membuka saja ya. Kalau kita yang paling seru itu operasi sesar itu ya, dibuka lapisan perutnya, itu kelihatan sekali
lapisan lemaknya tebal sekali. Jadi setelah kita menyayat atau menggunakan pisau bedah itu ya kan, dokter membuka perlahan-lahan, itu terlihat tuh lapisan kulitnya, kemudian sampai di lapisan lemak. Nah itu sudah sampai di lapisan yang namanya hipodermis. Nah tadi kita sudah belajar lapisan-lapisan kulit, mulai dari epidermis, dermis, sampai dengan hipodermis. Kalau lihat di sebelah kanan ya, jangan lihat di gambar nomor 1 dulu, lihat gambar nomor 2. Lihat gambar nomor 2 dulu, anatominya ya, epidermis, kemudian dermis, sampai pada hipodermis itu lebih warnanya kuning karena itu ada lapisan lemaknya di situ ya, sekutan dan kaya akan pembuluh darah dan juga saraf yang dilalui bersama. Nah, baru kita lihat di gambar yang nomor 1 tuh. Nah, ini adalah gambar luka sebenarnya ya, proses penyembuhan luka. Ini luka gangren. Sebenarnya luka gangren itu pada pasien diabetes mellitus yang menderita diabetes mellitus. Ini lukanya awalnya lukanya tidak cepat kering, jadi lukanya tuh bertambah parah, jadi basah. Namanya bukan gangren, apa ya, orang awam tuh sebutnya penyakit gula basah ya. Nah basah ini maksudnya itu ada luka tapi lukanya tidak sembuh-sembuh. Nah ini luka yang sudah dibersihkan dan udah kelihatan tuh ya lapisan, mulai dari lapisan epidermis yang berwarna kehitaman itu kan sudah mengeluarkan pigmen melanin ya, melanosit tadi. Kemudian ada lapisan dermis ini yang banyak pembuluh darahnya yang warna merah. Kemudian sampai pada yang hipodermis itu ada lapisan yang berwarna putih yang dia menempel pada lemak, ada lapisan lemaknya. Nah, yang merah sekali ini udah otot ya, udah kelihatan ototnya. Itu adalah gambaran lapisan-lapisan kulit dalam proses penyembuhan luka. Nah, kemudian kita belajar selanjutnya tentang kelenjar-kelenjar yang ada di sistem integumen, yaitu kelenjar keringat. Yang kelenjar keringat ini terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Kita belajar dulu yang ekrin. Jadi kelenjar keringat ekrin ini berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, dan kelenjar ini tersebar luas di seluruh permukaan tubuh. Namun, lokasi yang terbanyak dari kelenjar ekrin ini biasanya terdapat di sekitar wajah, telapak tangan, dan juga telapak kaki. Jadi keringat-keringat yang sering keluar, makanya tangan kita basah, kemudian kita sering berkeringat, keluar paling banyak di wajah ya, itu karena memang kelenjar ekrin itu terbanyak di area wajah, telapak tangan, dan juga di kaki. Kemudian keringat yang dihasilkan oleh tubuh ini berupa air yang mengandung berbagai macam garam. Jadi makanya kalau keringat kita rasakan sendiri, kalau kita berkeringat habis olahraga kemudian tiba-tiba menetes masuk mulut itu kan rasanya asin ya. Ya karena memang kadar atau kandungan keringatnya itu ada kadar garamnya. Nah, jadi kandungan dari keringat itu dia ada air, elektrolit, nutrien organik, dan juga sampah metabolisme. Jadi hasil metabolisme dari tubuh berupa ureum ya, ada ureum gitu. Nah itu yang berupa garam tadi. Kemudian kadar pH dari keringat ini berkisar 4-6,8. Nah fungsi dari kelenjar keringat ekrin atau merokrin ini adalah mengatur temperatur permukaan, mengekskresikan air dan elektrolit, serta melindungi dari agen asing dengan cara mempersulit perlekatan agen asing dan menghasilkan dermisidin, yaitu sebuah peptida kecil dengan sifat antibiotik. Nah, jadi kalau dilihat ini banyak sekali ya fungsinya dari keringat. Jadi kalau kalian tidak perlu khawatir kenapa ya saya selalu berkeringat, sebenarnya
kita berkeringat ini bagus supaya sisa metabolisme yang seharusnya tidak dibutuhkan oleh tubuh ini bisa dikeluarkan dari tubuh, jadi tidak menampung. Bahkan kalau yang tidak keringat itu malah tidak sehat ya. Nah, terus ada pertanyaan, seberapa banyak keringat yang keluar dari tubuh kita. Jadi keringat setiap harinya itu dia akan keluar dengan cara menguap, dan cairan atau air yang keluar lewat keringat itu sekitar 400 cc ya, 400 cc. Kemudian masih ada juga orang yang bekerjanya di dalam ruangan tertutup ya, atau yang lebih aktif itu lebih banyak lagi, dia ada penambahan sekitar 200 cc lagi, jadi sekitar 600 kalau di total ya. Selain mengeluarkan air dan panas, keringat ini juga merupakan sarana untuk mengekspresikan garam, karbon dioksida, molekul-molekul organik hasil pembacaan dari protein, yaitu amoniak dan urea. Nah, berikutnya adalah kelenjar keringat apokrin. Jadi kelenjar keringat apokrin ini berfungsi sebagai pemecah komponen organik dari keringat yang dihasilkan. Kelenjar ini akan menghasilkan bau tidak sedap. Banyak terdapat di sekitar ketiak dan selangkangan serta sekitar alat kelamin. Jadi memang bau yang tidak sedap itu memang kerjanya dari keringat apokrin ya. Jadi kalian tidak usah minder karena memang kita dihasilkan seperti itu, karena fungsi dari kelenjar apokrin ini memecah komponen organik dari keringat. Jadi sisa-sisanya, sampahnya itu dikeluarkan lewat kelenjar apokrin ini. Jadi saya ulangi, kelenjar keringat apokrin ini terdapat di daerah aksila, yaitu ketiak, daerah payudara, daerah pubis, dan dia lebih aktif pada usia pubertas. Jadi masa-masa remaja itu banyak sekali kelenjar keringat apokrin yang sudah aktif, yang lagi ranum-ranumnya ya. Jadi kalian baru maksudnya kelenjar keringatnya benar-benar yang berfungsi maksimal itu pada usia pubertas. Makanya kalau masa-masa remaja ketika kalian berolahraga itu pasti ya baunya ya bisa membuat orang pingsan ya di sebelahnya. Kemudian menghasilkan sekret yang kental juga ada ya. Kelenjar apokrin ini juga bekerja ketika ada sinyal dari sistem saraf dan hormon, sehingga sel-sel di myoepitel yang ada di sekeliling dari kelenjar akan berkontraksi dan menekan kelenjar keringat apokrin. Akibatnya kelenjar keringat apokrin ini akan melepaskan sekretnya ke folikel rambut lalu ke permukaan di luar. Itu cara kerjanya dari kelenjar apokrin. Nah, ini kesimpulan dari perbedaan antara kelenjar ekrin dan apokrin. Kalau dilihat dari strukturnya, ini bentuk, kalau ekrin itu bulat sederhana dan berpilin, kalau apokrin ini besar dan bercabang. Kemudian kalau yang hubungannya dengan folikel rambut, dia tidak berhubungan yang ekrin ya. Kalau apokrin ada hubungannya dengan folikel rambut. Kemudian ekrin ini tersebar meluas ke seluruh tubuh, sedangkan apokrin ini persebarannya terbatas hanya pada bagian tubuh tertentu, yaitu tadi ya di area ketiak, payudara, kemudian di area pubis ya. Kemudian hasil sekresi untuk ekrin ini mengandung air dan fungsinya untuk mendinginkan suhu tubuh. Sedangkan untuk apokrin ini awalnya memang tidak berbau, tapi dia menjadi berbau karena bakteri yang menumpuk pada selangkangan. Misalnya selangkangan itu pubis ya, bakteri menumpuk pada mana lagi, ketiak ya, makanya dia lebih berbau karena memang di situ ada bakteri yang maksudnya tempat berkembang biaknya bakteri ya. Bakteri suka sekali tempat-tempat yang lembab seperti itu. Oke, baik, kita selanjutnya membahas tentang warna kulit. Jadi warna kulit kita yang bermacam-macam ini ternyata ada kerja keras dari berbagai komponen ya. Nah, sebenarnya komponen dari pembentukan warna kulit itu hanya ada dua, yaitu epidermis, pigmen epidermis, dan sirkulasi kapiler yang ada di lapisan dermis. Sebenarnya ada dua faktor ya yang dipengaruhi oleh warna kulit.
Nah, kalau kita pecah lagi si pigmentasi dan sirkulasi dulu ini, dia akan terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama adalah oksihemoglobin. Nah, ini kaitannya dengan sirkulasi tadi ya. Jadi oksihemoglobin ini adalah sejenis ion ya, kalau bisa kita bilang ion atau zat gitu, yang berwarna merah yang berada dalam aliran darah, terutama aliran darah arteri, karena dia kaya akan oksigen. Jadi arteri itu bisa berwarna merah cerah ya karena adanya kandungan oksigen, makanya disebut dengan oksihemoglobin. Itu komponen pertama, penentu warna kulit. Komponen kedua penentu warna kulit adalah hemoglobin. Hb, hemoglobin, tahu ya. Jadi hemoglobin ini adalah hasil atau zat yang diangkut oleh oksigen. Terbalik ya, hemoglobin, benar. Hemoglobin ini dia tereduksi dan akan berwarna merah kebiruan. Jadi membuat merah, warna merah kebiru-biruan, itu berarti ini ada kandungan hemoglobinnya di dalamnya. Kemudian komponen yang ketiga adalah melanin yang berwarna coklat. Yang keempat adalah keratohyalin yang memberikan penampakan opak pada kulit, serta komponen kelima itu lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan. Ya, jadi kalau kita ambil kesimpulan, dia tuh punya 2 pigmen utama sebenarnya di dermis itu. Ada karoten dan ada melanin. Kalau karoten ini merupakan pigmen warnanya merah jingga yang berakumulasi di epidermis. Dan dia paling banyak terdapat di stratum corneum pada orang yang berkulit terang. Dan juga di jaringan lemak pada lapisan dermis dan subkutis. Perubahan warna yang diakibatkan oleh karoten ini paling terlihat pada orang yang berkulit pucat. Sedangkan pada orang yang berkulit gelap itu sulit terlihat. Jadi dia karotennya tidak begitu kelihatan kalau pada orang yang berkulit gelap. Karoten ini dapat dikonversi menjadi vitamin A yang diperlukan untuk pemeliharaan epitel dan sintesis fotoreseptor di mata. Makanya kalau kita bicara tentang mata, kan zat gizi yang dibutuhkan mata salah satunya adalah karotennya. Kemudian pigmen kedua adalah melanin. Ini pigmen kuning sampai coklat atau bahkan pigmen hitam yang diproduksi oleh melanosit. Melanosit sendiri ini berada di antara sel-sel basal dan memiliki juluran ke sel-sel yang di atasnya. Perbandingan jumlah melanosit dan sel basal ini bervariasi mulai dari 1:20 sampai dengan 1:4. Badan Golgi melanosit membentuk melanin dari tirosin dengan bantuan Cu dan oksigen. Lalu mengemasnya menjadi vesikel-vesikel melanosom, dan melanosom ini yang akan diantarkan melalui juluran melanosit dan mewarnai sel-sel keratin di atasnya sampai didegradasi oleh lisosom. Jadi pada intinya jumlah melanosit baik pada orang kulit hitam maupun orang kulit putih itu sebenarnya adalah yang sama. Yang buat kulitnya ini bisa berbeda ini karena aktivitas dan produksi dari pigmennya, yaitu si melanosit tadi. Pada orang kulit pucat, transfer melanosimnya hanya sebatas stratum spinosum. Sedangkan pada orang berkulit gelap, melanosomnya dapat dihantarkan hingga ke stratum granulosum. Jadi ini hanya kerja dari pigmen ini ya. Kalau pigmen tadi, kalau orang yang berkulit terang ya pigmennya hanya, kenapa dia bisa berkulit terang? Karena dia nggak sampai pada lapisan yang paling dalam. Makanya orang yang berkulit putih itu dia tidak tahan terhadap matahari. Karena tadi pigmentasinya itu tidak sampai kepada lapisan bagian dalam, jadi lebih rentan daripada orang yang berkulit gelap. Orang kulit gelap dia lebih tahan terhadap sinar matahari karena tadi melanosomnya dia bisa dihantarkan sampai ke stratum granulosum. Ingat stratum granulosum lapisan keberapa?
Nah, dibaca lagi ya. Nah, sirkulasi darah yang ada di dalam pembuluh darah kapiler pada dermis ini juga berperan dalam menentukan warna kulit. Hemoglobin yang fungsinya untuk mengangkut oksigen adalah sifatnya berubah menjadi pigmen. Ketika berikatan dengan oksigen, si hemoglobin ini akan berwarna merah terang, sehingga memberikan pewarnaan merah pada pembuluh kapiler. Jadi kalau orang yang putih sekali ya, orang Cina atau orang Korea gitu, kulitnya bisa putih dan merah gitu ya. Atau bahkan mungkin kalian yang menggunakan skincare yang ada merkurinya, itu bisa membuat lapisan epidermis menjadi tipis ya, sehingga hemoglobinnya itu akan kelihatan berwarna merah kapilernya, dan ini membuat lebih mudah iritasi kulitnya sehingga lebih membahayakan. Jadi hati-hati dalam menggunakan skincare. Nah, ini adalah jenis-jenis warna kulit yang dimiliki oleh manusia pada umumnya ya. Jadi ada 5 jenis warna kulit. Yang pertama warna very fair. Jadi jenis warna kulit very fair ini memiliki tingkat intensitas warna putih yang sangat terang dan cenderung terkesan pucat. Jenis ini tidak akan bisa menggelap atau kecoklatan meski terpapar oleh sinar matahari seharian. Masyarakat keturunan ras Eropa dan Australia ini memiliki kulit dengan jenis warna kulit ini, makanya mereka itu sangat sulit untuk menghitam ya. Apalagi daerah di negara mereka itu bukan seperti kita, daerah tropis yang ada mataharinya, makanya mereka lebih suka ke negara-negara yang tropis di mana mereka bisa menemukan matahari dan membuat kulit mereka lebih gelap. Karena mereka sulit sekali untuk menjadi gelap. Kemudian yang warna kulit yang kedua itu adalah fair. Ini adalah jenis warna kulit yang cenderung lebih pink dan banyak muncul di jenis kulit bangsa Jepang dan Cina. Ini putih ya, kalau yang tadi very fair itu sangat putih, kalau ini putih tapi lebih ke pink ya, ke warna kulit yang lebih pink. Nah, warna kulit berikutnya itu adalah warna kulit medium. Ini warna kulit yang orang keturunan India, Meksiko, bahkan juga Indonesia pada umumnya. Sawo matang ya, medium. Kemudian warna olive, ini adalah warna kulit olive walaupun jarang terpapar sinar matahari, warnanya akan tetap coklat. Warna kulit ini juga dimiliki oleh masyarakat Melayu. Kita juga ada ya, sebagian warna kuning langsat itu masyarakat Melayu. Kemudian warna brown, ini warna kulit atau brown atau black, ini banyak didapatkan pada bangsa Afrika dari India. Kulit brown atau black ini meskipun tidak pernah terkena sinar matahari langsung, tapi akan selalu menggelap atau hitam. Oke, kita lanjut pada struktur anatomi rambut. Jadi rambut ini adalah organ yang seperti benang yang tumbuh di kulit terutama. Dan rambut ini muncul dari epidermis atau kulit luar. Nah, jadi sebagai tambahan, rambut ini berada pada kulit manusia ya. Dan fungsinya juga sama seperti kulit, yaitu melindungi bagian tubuh. Dan rambut ini juga melindungi kepala dari benturan, dan rambut pula melindungi kulit dari panas, dingin, debu, keringat, dan dia juga dapat menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, juga memberikan kehangatan pada kulit dan memberikan keindahan. Dan rambut terdapat pada semua bagian kulit manusia kecuali telapak tangan, telapak kaki, serta bibir. Semua rambut berasal dari lapisan kulit, oleh karena itu rambut akan tumbuh di setiap bagian kulit, termasuk juga akan tumbuh di bagian kulit kepala.
Rambut yang tumbuh pada kulit manusia ini punya dua bagian. Ya, bagian tersebut ditentukan berdasarkan letaknya. Rambut yang tumbuh pada kulit manusia ada yang terletak di bagian dalam kulit dan ada yang berada di bagian luar kulit. Bagian rambut yang berada di dalam kulit disebut dengan akar rambut, sedangkan bagian rambut yang berada di luar kulit disebut dengan batang rambut. Ya, jadi untuk mengetahui struktur atau bagian kulit bisa kalian lihat gambar penampangnya. Dan ini gambar penampang ketika para ahli melakukan penelitian dengan mengiris secara melintang bagian dari kulit. Jadi nanti akan kelihatan kulit dan struktur kulit dan juga rambut manusia. Nah, struktur rambut itu terdiri dari dua, yaitu yang keratin lunak dan keratin keras. Keratin lunak ini terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Sedangkan keratin keras itu terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Pembentukannya tidak melalui butir-butir keratohyalin, stratum lucideum, tetapi perubahannya terjadi perlahan-lahan dari sel-sel epidermis yang tetap hidup dan menjadi keratin. Oke, jadi rambut ini terdiri dari berbagai macam bagian ya, yaitu medula, korteks, dan kutikula. Medula ini letaknya berada di bagian tengah. Medula ini isinya keratin dan udara. Adapun korteks ini merupakan lapisan paling tebal dari rambut. Jadi kalau disusun itu yang paling tebal itu si korteks. Lapisan inilah yang memiliki pigmen zat warna yang menentukan rambut ini mau warna hitam, coklat, merah, bahkan sampai pirang. Sedangkan kutikula ini merupakan lapisan terluar dari rambut. Lapisan ini merupakan sel-sel yang tumpang tindih seperti sisik. Akar rambut tertanam di bawah kulit atau bagian dermis. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada lapisan-lapisannya. Nanti kita akan melihat secara khusus pada slide berikutnya. Nah, ini dia lapisan-lapisannya. Kalau diperbesar dengan mikroskop, itu ada lapisan medula, kemudian lapisan korteks, dan lapisan kutikula. Lapisan medula ini lapisan bagian tengah dari rambut, dan isinya adalah sel-sel yang mengalami keratinisasi. Kemudian korteks ini lapisan terbesar dan lapisan tertebal ya dari rambut, dan terdiri dari sel-sel yang berbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. Jadi ini yang tadi ya, yang ibu sebutkan, dia yang menentukan pigmen rambut mau warna itu rambut hitam, coklat, bahkan sampai di rambut pirang. Kemudian kutikula ini merupakan membran yang paling tipis, terdiri dari sel-sel pipi atau gepeng yang mengalami keratinisasi dan dia lebih transparan. Secara mikroskopis ini tersusun seperti genting. Jadi kayak genting disusun gitu ya. Terdiri dari 1 sampai 3 lapis sel-sel yang sebagian mengalami keratinisasi. Nah, ini gambar dari 3 fase pertumbuhan rambut. Jadi rambut itu mengalami 3 fase pertumbuhan ya. Fase pertumbuhan yang pertama disebut anagen. Pada fase ini terdapat sel-sel matriks melalui mitosis, dia membentuk sel-sel baru untuk mendorong sel-sel yang lebih tua ke atas. Kemudian ada fase peralihan, katagen. Ini masa peralihan dimulai dari penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Fase yang ketiga adalah fase istirahat atau telogen. Ini berlangsung kurang lebih 4 bulan. Jadi rambut mengalami fase kerontokan 5-100 lembar rambut rontok dalam tiap harinya. Jadi tidak usah khawatir, memang normal rambut itu harus rontok dalam 1 hari itu sekitar 5-100 lembar. Ini adalah fase telogen. Nah, berikutnya tentang kuku. Jadi, kuku ini merupakan lempengan zat tanduk dari epidermis yang terletak di dasar kuku dan terdiri dari sisik-sisik zat tanduk berbentuk poligonal yang tersusun rapat sekali seperti genteng di atap rumah ya. Tebal kuku kira-kira setengah senti. Kuku juga membantu prasa praba
dengan bertindak sebagai bantalan penahan terhadap tekanan. Pertumbuhan kuku di Hyponisum itu kira-kira 0,14 sampai 0,4 mm per hari. Ya, jadi kuku ini punya bagian-bagian penting ya. Nah, bagian-bagian dari kuku ini terdiri dari yang pertama ada matriks kuku. Ini merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Kemudian bagian kedua adalah dinding kuku. Ini merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Ketiga adalah dasar kuku atau nail bed. Ini merupakan bagian kuku yang ditutupi oleh kuku. Kemudian ada alur kuku. Ini merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Kemudian ada akar kuku, ini merupakan bagian proksimal dari kuku, bagian atas atau bagian paling dasar dari kuku. Kemudian ada lempeng kuku, ini merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Dan terakhir adalah lunula, yaitu bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku dan berbentuk seperti bulan sabit dan sering sekali tertutup oleh kulit. Ya, bagian-bagian kuku, jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan bagian-bagian kuku. Baik, itu saja penjelasan dari mata kuliah biomedik, terutama tentang anatomi dan fisiologi sistem integumen. Semoga bermanfaat. Kalian silakan baca-baca kembali referensi dari buku-buku anatomi yang lain. Bisa kalian browsing di Google Book. Itu banyak sekali buku anatomi yang bisa kalian baca, sehingga kalian menambah pengetahuan selain dari apa yang Ibu berikan hari ini. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.